Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6, yaitu mata kuliah Statistika yang beranggotakan Andri Yurinta, Arif Mukarom, saya sendiri, kemudian Nur Alifa, yaitu 3 anggota. Nah, di sini terkait statistika kita membahas tentang one way ANOVA. Nah, sebelum kita masuk dalam materi ini, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu one way ANOVA. Jadi one way ANOVA itu, atau bisa disebut ANOVA satu jalur, yaitu analisis yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok sampel yang independen. Perbedaan dengan analisis independen sample t-test yaitu bahwa independen sample t-test menguji 2 rata-rata kelompok sampel, sedangkan one way ANOVA sendiri menguji 3 atau lebih kelompok sampel. Nah, dari pengertian ini kita langsung masuk dalam contoh ke dalam contoh biar nanti bisa lebih paham lagi. Jadi kita mengambil contoh seorang mahasiswa menguji nilai rata-rata ujian mata kuliah statistika pada 3 jurusan. Nah, setelah sudah kita singgung pada awal tadi bahwa one way ANOVA menguji 3 atau lebih kelompok sampel. Nah, di sini kita mengambil pada 3 jurusan ataupun 3 sampel, yaitu yang pertama adalah hukum keluarga Islam, yaitu ataupun HKI, hukum ekonomi syariah atau HES, kemudian yang terakhir adalah hukum tata negara ataupun HTN. Jadi contoh kami yaitu seorang mahasiswa menguji nilai rata-rata ujian mata kuliah statistika pada 3 jurusan, HKI, HES, dan HTN di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Dalam setiap jurusan diambil sampel 15 mahasiswa. Data yang didapat sebagai berikut. Nah, data-data yang nanti kita akan bahas pada langkah-langkah selanjutnya. Jadi yang pertama kita buka SPSS terlebih dahulu. Nah, kemudian jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita klik variable view. Nah, dalam kolom pertama di sini kita tulis jurusan. Kita ketik jurusan. Nah, dan tipe sama, nggak usah kita uwi-uwi, dalam arti nggak usah kita ganti, perbarui ataupun kita ganti, langsung kita lanjut ke desimal. Nah, desimal di sini kan ada dua angka. Jadi desimal di sini kita ganti 0. Nah, untuk label kita tulis kelas. Nah, jika sudah kita lanjut ke values. Nah, values di sini kita isi apa? Setelah kita isi yang telah menjadi contoh kita tadi 3 jurusan, yaitu yang pertama value kita isi 1, dalam arti 1 itu satu jurusan pertama, yaitu kita ketik HKI. Kemudian jika sudah kita klik add. Lanjut yang kedua kita isi HES, kita add. Kemudian yang terakhir kita isi HTN. Mohon maaf, kapital semua ya, karena kan sebelumnya kapital semua.
Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah kita add. Nah, jika sudah selesai input yang telah menjadi contoh kita tadi, kemudian kita oke. Nah, jadi seperti ini. Langsung ke measure. Di sini ini kan now kita ubah menjadi nominal. Kemudian kolom yang kedua, di sini kita isi nilai. Nah, kemudian tipe kita sama numerik, langsung ke desimal, sama kita isi 0. Nah, kemudian label sama kelas, cuman kita tambahi kelas statistika. Nah, jika sudah, kita langsung ke measure, kita ganti scale. Nah, jadi seperti ini, tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita beralih ke data view. Nah, data view nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, habis itu kita input data yang telah kita teliti tadi. Nah, yang telah kita salin pada Microsoft Excel. Jadi dalam data ini kita copy, kita copy datanya saja ya. Kontrol. Kita copy, kita pindah di data views yang ada di SPSS tadi. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Bisa kita lihat data-data yang telah kita input tadi nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Yurinta dan Mbak Alifa. Nah, semoga bermanfaat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti selanjutnya akan diteruskan oleh Alifa dan Mbak Yurinta. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alifa Mukhtar, NIM 102180022. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Arif, yaitu mengenai One Way ANOVA. Pada penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mas Arif, bahwa Mas Arif sudah menginput data dari Microsoft Excel ini ke dalam SPSS, yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian saya akan menganalisis pada One Way ANOVA, yaitu dengan cara klik analis tombol ini, lalu pilih compare means. Nah, di compare means ini ada banyak pilihan, lalu klik One Way ANOVA. Kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Untuk variabel kelas ini dipindahkan ke dalam kolom faktor. Dan untuk variabel nilai statistika ini dipindahkan ke kolom dependent list. Nah, jika sudah, lalu klik option. Di bagian option ini kita beri centang pada kolom deskriptif dan homogeneity of variance test. Kalau sudah, lalu klik continue. Baik. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal diklik OK. Kita tunggu, hasil analisisnya akan muncul seperti ini. Nah,
Jika sudah muncul seperti ini, terdapat 3 kolom, di mana ada kolom deskriptif, ada kolom test of homogeneity of variance, kemudian ada kolom ANOVA. Saya akan menjelaskan mengenai kolom deskriptif dan test of homogeneity of variance. Di mana dalam kolom deskriptif ini terdapat output yang menjelaskan bahwa data setiap kelompok. Ini ada jumlah data, ada min atau rata-rata, kemudian ada standar deviasi, standar error, ada nilai batas rendah, nilai batas tertinggi, kemudian ada nilai minimum dan nilai maksimum. Untuk standar kepercayaan ini menggunakan 95% atau signifikasi 0,05. Nah, dari deskriptif ini kita bisa mengetahui bahwa pada jurusan HKI jumlah datanya ada 15. Rata-ratanya 87,53. Standar deviasinya 6,479. Standar errornya 1,673. Kemudian batas nilai batas terendah, nilai batas terendah ada 83,95. Kemudian nilai batas tertinggi 91,12, nilai minimumnya 75, dan nilai maksimum 100. Untuk jurusan HES, jumlah datanya ada 15. Rata-ratanya 87,20. Standar deviasi 6,472, standar errornya 1,671, kemudian nilai batas terendah 83,62, nilai batas tertinggi 90,78, nilai minimumnya 75, nilai maksimumnya 95. Untuk jurusan HTN, jumlah data ada 15. Rata-ratanya 86,00. Kemudian untuk standar deviasi 6,866, standar error 1,773. Lalu untuk nilai batas terendah ini 82,20, nilai batas tertingginya 89,80, nilai minimum 75 dan nilai maksimumnya 95. Nah, totalnya untuk mencari total ini dari perbagian mulai dari jumlah min sampai dengan nilai maksimum ini dijumlah semuanya, kemudian dibagi 3. Lalu yang kedua, output kedua ini ada test of homogeneity of variance, di mana dalam output ini itu menguji untuk mengetahui apakah varian kelompok dalam data ini sama atau berbeda. Nah, syarat yang berlaku itu adalah bahwa kelompok data adalah sama. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk pengujiannya? Langkah-langkah pengujiannya itu yang pertama kita harus menentukan H0 dan H alternatif. H0 itu adalah kelompok data nilai statistik mahasiswa kelas HKI, HES, dan HTN yang memiliki varian yang sama. Kalau H alternatif itu kelompok data nilai statistik dari mahasiswa HKI, HES, HTN yang memiliki varian berbeda. Nah, pengambilan keputusannya, tadi kan kita menggunakan signifikansi 0,05 atau 95% ini tadi ya, nilai kepercayaannya. Nah, jika signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau variannya sama, variansinya. Nah, sebaliknya, jika signifikansi itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 itu ditolak atau variannya itu berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa signifikansinya itu 0,865. Nah, kalau 0,865 ini kan lebih besar daripada 0,05. Nah, jika signifikansi itu lebih besar daripada 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa kelas
HKI, HES, HTN itu memiliki variansi yang sama. Nah, dengan begini maka asumsi homogenitas sudah terpenuhi, gitu ya. Jadi yang menjadi patokan adalah signifikansinya. Kalau lebih dari 0,05 maka bisa diterima atau variansinya itu sama. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Untuk bagian selanjutnya ini nanti akan dijelaskan oleh rekan kita saya, yaitu Mbak Andri Yurinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Alifah Mukhtar. Saya Andri Yurinta, NIM 102180004. Di sini saya akan menguji one way ANOVA dari hasil output proses analis one way ANOVA. Yang pertama yaitu menentukan nilai hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Dengan ketentuan hipotesis 0 tidak ada perbedaan nilai statistika pada jurusan HKI, HES, dan HTN. Kemudian H alternatif itu ketentuannya adalah ada perbedaan nilai statistika pada jurusan HKI, HES, dan HTN. Kemudian yang kedua yaitu menentukan taraf signifikasi, di mana di sini kita menggunakan signifikasinya adalah 0,05. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan F hitung dan F tabel, di mana dapat kita ketahui bahwa di sini F hitungnya adalah 0,223. Kemudian kita sekarang mencari F tabelnya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu berapa DF1 dan DF2-nya. Kita dapat mengetahui bahwa DF1-nya adalah 2 dan DF2-nya adalah 42. Dari mana data ini kita dapat? Yang pertama, kita cari DF1-nya itu dari jumlah kelompok data itu ada 3, yaitu yang pertama HKI, yang kedua HES, dan yang ketiga HTN. Jadi jumlah kelompok datanya itu ada 3. Kemudian rumusnya adalah jumlah kelompok data itu dikurangi 1, maka jumlahnya adalah 2. Kemudian untuk mencari DF2, maka kita harus mengetahui berapa jumlah seluruh data. Jumlah seluruh data adalah 45. Data ini di mana setiap kelompok data itu mempunyai 15 data. Jadi kalau 3 data berarti ada 45 data. Kemudian rumusnya adalah jumlah data dikurangi 3. Berarti 45 dikurangi 3 sama dengan 42. Total DF adalah 44. Kemudian setelah kita mengetahui berapa jumlah DF1 dan DF2, maka langkah selanjutnya adalah mencarinya di tabel statistika. Kita buka tabel statistika. Nah, cara mencarinya adalah yang pertama, kalau ini ke kanan, ini adalah DF1 dan yang ke bawah adalah DF2. Dapat diketahui tadi DF1-nya adalah 2. Kemudian DF2-nya adalah 42. Nah, berarti nilai F tabelnya adalah 3,22. Jadi F tabelnya itu adalah 3,22. Nah, kemudian kita mengambil keputusan. F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, F hitung kurang dari F tabel, di mana F hitung tadi kan 0,223. Kemudian F tabelnya adalah 3,22. Berarti 0,223
kurang dari 3,22, maka H0 itu diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nilai statistika pada jurusan HKI, HES, dan HTN. Kemudian, pengambilan keputusan berdasarkan signifikasi. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0 tidak ada perbedaan nilai statistika pada jurusan HKI, HES, dan HTN. Yang kedua, ada perbedaan nilai statistika pada jurusan HKI, HES, dan HTN. Dan yang kedua adalah menentukan signifikasi, di mana kita ketahui bahwa signifikasinya adalah 0,801. Kemudian pengambilan keputusan. Di mana ketentuannya adalah signifikasi kurang dari 0,05 H0 diterima. Signifikasi lebih dari, mohon maaf saya ulangi, signifikasi lebih dari 0,05 H0 diterima. Kemudian yang kedua, signifikasi kurang dari 0,05 H0 ditolak. Dapat disimpulkan, kita ketahui tadi kan signifikasi lebih dari 0,05, di mana signifikasi tadi adalah 0,805, berarti 0,805 itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nilai rata-rata pada nilai statistika pada jurusan HKI, HES, dan HTN. Sekian dari kelompok kami. Itulah paparan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.